Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Usai satroni rumah polisi, seorang residivis kasus pencurian di Padang ditangkap. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat menggalang bantuan berupa rendang untuk korban gempa Cianjur. Sebuah jembatan gantung di Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Kondisinya rusak dan terancam roboh digerus air. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Agam selama beberapa hari terakhir mengakibatkan longsor. Jalan penghubung Kota Bukit Tinggi dengan Lubuk Basung Kabupaten Agam Selasa petang putus. Longsor terjadi di Jorong Panta, Nagari Panta Pauah, Kecamatan Matur Agam. Tebing bukit yang berada di pinggir jalan provinsi ini labil sehingga longsor saat diguyur hujan deras. Material longsor dengan ketinggian lebih dari 1 meter itu menutupi jalan sepanjang 10 meter. Akibatnya, jalan tersebut tak bisa dilewati. Beberapa pengendara nekat menembus longsor agar dapat melewati jalan tersebut. Karena jika melewati jalan lain, memakan waktu lama. Telah terjadi bencana alam tanah longsor dengan ketinggian sekira 1 meter, kira-kira sepanjang 10 meter. Kemudian untuk akses jalan untuk roda 4 tidak bisa dilewati. Kemudian untuk roda 2 bisa dilewati dengan dibantu warga Jorong Panta Pauah. BPBD dibantu tentara mengenyahkan material longsor dengan alat berat. 7 jam kemudian atau tepatnya pada Rabu dini hari, jalan tersebut kembali bisa dilewati. Jalan Kabupaten, ruas jalan Simpang Panta sampai dengan Ngare Seno saat ini telah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Saat ini telah kita laksanakan pembersihan oleh tim gabungan dari BPBD Kabupaten Agam dan TNI dengan menggunakan alat berat. Dihimbau kepada masyarakat yang akan melewati rute tersebut untuk dapat berhati-hati dan berwaspada terhadap tanah longsor yang akan terjadi. Dalam 10 hari terakhir, BPBD Kabupaten Agam mencatat terjadi 29 bencana alam. Tidak hanya longsor, namun juga banjir dan pohon tumbang. Masyarakat diminta waspada dan selalu berhati-hati karena Sumatera Barat sedang menjalani puncak musim hujan. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Seorang residivis kasus pencurian ditangkap polisi Lubuk Begalung di daerah Banuaran, pinggiran Kota Padang. Ia ditangkap usai mencuri rumah seorang polisi. Saat ditangkap di rumahnya, keluarga tersangka berusaha menyembunyikannya di dalam kamar dan menggemboknya. Petugas pun terpaksa melakukan upaya paksa dengan mendobrak pintu kamar dan mendapati tersangka tengah bersembunyi. Dalam catatan polisi, tersangka telah 3 kali masuk penjara karena kasus pencurian dan narkoba. Saat ditangkap, keluarga korban mencoba melindunginya dan histeris. Namun polisi tak mengacukannya dan membawa tersangka ke Mapolsek Lubuk Begalung. Polisi menyita barang bukti berupa 2 buah telepon genggam yang dicurinya dari rumah polisi di daerah Koto Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Tersangka ini sendiri untuk dikatakan residivis bisa dikatakan, namun residivis tersebut sudah dipidana lebih dari 1 kali. Cuman ini baru 1 kali dipidana, tapi perbuatannya sudah berulang kali. Ya benar, yang bersangkutan kebetulan TKP saat ini adalah rumah orang tua dari anggota Polri. Tersangka sendiri karena dilakukan di malam hari dengan merusak rumah, kita kenakan pasal 363 KUHP. Ancaman hukumannya 7 tahun. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
Alfi melaporkan dari Padang. Masuk ke dalam dah. Sebagai bentuk kepedulian bagi korban gempa Cianjur, Jawa Barat, Pemda Provinsi Sumatera Barat menggalang bantuan berupa rendang. Pemda melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengumpulkan rendang dari siapa saja yang berempati. Untuk tahap awal, bantuan diharapkan datang dari organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di provinsi ini. Panitia menargetkan bisa terkumpul 1 ton rendang hingga Jumat mendatang. Jika target itu tercapai, BPBD akan langsung mengantarkan ke lokasi gempa. Dari 1 ton rendang tersebut, 90%-nya diserahkan kepada Pemda setempat untuk diberikan kepada korban gempa yang membutuhkan. Sedangkan 10% lagi akan diserahkan kepada perwakilan perantau Minang yang juga terkena dampak gempa magnitudo 5,6 itu. Hingga Rabu petang, rendang yang sudah terkumpul sekitar 300 kg. Selain dari instansi pemerintahan, panitia juga berharap bantuan rendang dari pihak swasta atau masyarakat umum. Yang ingin menyumbangkan rendang untuk kita bawa pada saudara kita yang terkena musibah, silahkan diantar ke BPBD mulai hari ini sampai dengan Kamis malam. Diutamakan korban, tapi selalu kita sediakan 10% untuk perantau. Karena setiap daerah itu ada perantau Minang yang boleh dibilang relatif ramai dan pengurusnya biasanya menyambut kita datang. 10% kita sediakan dan 90%-nya nanti akan kita serahkan kepada pemerintah setempat untuk dibagikan pada masyarakat yang membutuhkan. Penggalangan bantuan dalam bentuk rendang ini sudah menjadi tradisi baru bagi Pemda ataupun warga Sumatera Barat setiap kali terjadi bencana di daerah lain di Indonesia. Makanan warisan nenek moyang orang Minang ini dinilai pas untuk korban bencana di masa tanggap darurat. Selain praktis, bisa langsung dikonsumsi. Rasanya juga enak dan bergizi, serta bisa tahan hingga berbulan-bulan. Senin lalu, gempa dengan kekuatan magnitudo 5,6 meluluh lantakan kawasan Cianjur dan sekitarnya. Ratusan nyawa melayang dan ribuan rumah rusak parah. Robiha melaporkan dari Padang. Sebagian banyak rumah roboh. Jembatan gantung Batu Gadang di Nagari Tapakis, Padang Pariaman, kondisinya mengkhawatirkan. Sejak dibangun 14 tahun lalu, jembatan ini tak pernah dirawat. Akibatnya, jembatan sepanjang 50 meter ini mulai rusak. Lantai dan pagarnya banyak yang lepas. Jembatan ini membentang di atas Sungai Batang Tapakis dan menjadi akses penting bagi warga beraktivitas sehari-hari. Meski ada jalan lain, warga enggan menempuhnya karena lebih jauh 10 km. Selain rusak, jembatan yang menghubungkan Nagari Ulakan Tapakis dengan Nagari Seulayat ini juga terancam ambruk. Luapan dan arus sungai telah merusak pondasinya. Jika dibiarkan, dikhawatirkan jembatan akan hanyut. Hampir tiap hari lewat sekolah. Gimana rasanya, Jo? Nggak goyang lah. Nggak goyang ke koma jembatan. Dekat di bawah lah berlubang lah. Takut nggak, Jo? Takut lah. Ya was-was, kalau hujan pasti was-was. Takutnya ambrol lagi nyampe ke rumah. Kalau air udah pernah sampai rumah, Bu? Udah. Selain mengancam jembatan, luapan air Sungai Batang Tapakis juga mengancam permukiman. Dalam sebulan terakhir, ablasi telah terjadi di sekitar aliran Sungai Batang Tapakis. Sekitar 20 meter daratan telah berubah menjadi sungai. Kondisi ini telah disampaikan pemerintahan nagari setempat kepada dinas terkait di Kabupaten Padang Pariaman. Namun hingga kini tak kunjung mendapat perhatian. Pondasi udah mengancam ke kaki jembatan ini kan, takutnya nanti kalau ada beberapa kali air banjir lagi, kemungkinan ini takut kita tergerus terbawa air, takutnya nanti roboh jembatan ini. Warga berharap pemerintah Padang Pariaman mendengarkan keluhan mereka karena jembatan tersebut sangat vital bagi keseharian mereka. Eki Rafki melaporkan
Dari Padang Pariaman,